Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa jami' ummati ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Au kama qala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita sekalian yang teramat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sekalian pada kesempatan ini bisa bermuwajah bil wujuh, berhadap-hadapan dalam acara Thalabul Ilmi, Ta'lim wa Ta'alum, Tadzkir wa Tadzakur, saling ingat mengingatkan. Dengan tidak ada halangan apapun kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sanak keluarga, sahabat dan semua umatnya, dan tercurah pula kepada kita sekalian mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kita sekalian diberi arahan petunjuk sebagaimana kita orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengajak, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, kamu sekalian berbuatlah sabar, wasabiru, dan saling bersabar antara satu dan satunya, warabitu, dan saling menyambung, wattaqullah, dan taatlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian digolongkan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tentu saja sabar adalah merupakan perintah Allah yang harus dijalankan oleh kita semua, oleh orang-orang yang beriman, dan kita orang yang beriman harus bisa sabar dalam diri kita, sabar ala taatillah, sabar menjalankan perintah Allah, wasabru ala tarkil ma'as, sabar meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali menciptakan diri kita untuk bersabar, juga membuat orang lain ikut bersabar. Jadi karena kita bersabar, orang lain itu pula menjadi sabar. Karena kita taat kepada perintahnya, orang lain pula taat, mengikuti taat kepada perintahnya. Karena kita meninggalkan kemaksiatan, menjadikan orang lain pula itu sabar dalam
meninggalkan kemaksiatan. Di situ ada janji Allah, la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian, supaya kita sekalian itu menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat, yaitu membuat diri kita sabar, dan kita bersabar juga menjadikan orang lain itu juga sabar. Allah juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa kamu berdoa, memohon pertolongan. Jangan pernah henti-hentinya berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dengan bentuk perilaku, yaitu dengan bentuk kesabaran. Karena sabar itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalah, dan juga dengan menjalankan sholat. Sholat itu perintah Allah. Sholat menyembah kepada Allah. Sholat kita juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Kamu sekalian jalankanlah sholat, dirikanlah sholat seperti kamu sekalian melihat aku menjalankan sholat. Seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tentu saja kita ini umat tidak melihat secara kasat mata sendiri kepada beliau Rasulullah SAW. Kita makanya untuk berguru, mengaji. Kita mengaji tentang sholat kepada seorang alim ulama, kepada seorang guru, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, nyambung kepada sahabat yang melihat sholatnya Nabi. Sahabat itu sholatnya seperti sholatnya Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka perlunya sanad itu di situ. Kita sholat seperti apa sholatnya yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sholat itu yang 4 rakaat ya sudah 4 rakaat, yang 3 rakaat 3 rakaat, yang 2 rakaat 2 rakaat. Enggak boleh kemaruk. Kemaruk itu karena lagi senengnya sholat, terus sholatnya ditambahi yang 4 jadi 5, yang 2 jadi 3, yang 3 jadi 4, itu enggak boleh. Yang 4 ya 4 rakaat ya 4, yang 3 ya 3, yang 2 ya 2, 2 3 4. Seperti sholatnya Nabi besar Muhammad SAW. Lah kita sekalian orang yang beriman senantiasa diperintahkan untuk berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk kesabaran dalam menjalani segala sesuatunya dengan sabar dan dengan mendirikan sholat. Di dalam sholat itu ada sujud. Sujud itu perintah Allah, kita menyembah kepada Allah. Sujud itu kita sujud menyembah kepada Allah. Di situ sujud, di dalam 2 sujud ada duduk di antara 2 sujud itu sendiri. Di situ ada doa yang sangat istimewa. Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, berilah kecukupan atas segala kekuranganku. Karena manusia ini selalu ada kurang, sudah semua tersedia, kurang garamnya. Sudah semua tersedia, kurang apanya?
kurang apanya, itu minta dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan kita. Wazburni warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warfa'ni warzuqni, berikanlah aku rizki ya Allah. Rezeki itu segala macam. Rezeki sehat, rezeki iman Islam, rezeki keluarga, rezeki umur dan lain sebagainya. Berilah aku rizki ya Allah yang halal dan barokah. Warzuqni wahdini, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Ketika orang itu mendapat petunjuk, dimanapun berada, di tempat sepi, di tempat ramai, akan tetap menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, akan selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena apa? Mendapat petunjuk Allah. Maka kita berdoa, wahdini wa'afini, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan ya Allah. Wa'afini, dan berilah kesehatan ya Allah. Dan berilah kesehatan zahir batin, jasmani dan rohani. Berilah kesehatan ya Allah. Wa'fu, dan ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan. Ini doa yang sangat penting. Rabbil firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bersabar sebagai bentuk minta pertolongan kepada Allah, dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu dekat sekali pertolongannya, dekat sekali petunjuknya, dekat sekali ijabahnya, akan selalu memberi kepada orang-orang yang sabar, akan selalu menyayangi kepada orang-orang yang sabar. Karena Allah Ta'ala menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Maka marilah kita senantiasa berdoa, memohon pertolongan Allah dengan bentuk kesabaran, dengan bentuk ketaatan sholat, dengan pertolongan dan petunjuk Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan zahir batin untuk bisa selalu bersabar dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muwafiq lakum wa mit-thariq wal afu minkum. Ma'assalam wal afiyah wal lutfun afiyatan wal ghina wal busyra wa husnal khatimah wal jannah. Wal muwafiq lakum wa mit-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.